Semangat pagi, adik-adik mahasiswa, salam sehat. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan teori terkait dengan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Oleh karena topik yang akan kita bahas atau pokok bahasan ini terdiri dari dua topik, maka materi ini pun akan saya bagi menjadi dua topik. Teori terkait dengan perusahaan itu memiliki tujuan adalah di mana capaian pembelajaran ini diharapkan Anda mampu menjelaskan teori terkait dengan karakteristik perusahaan pada materi yang pertama dan materi yang kedua. Diharapkan Anda juga mampu menjelaskan teori terkait dengan tata kelola perusahaan. Baik, saya akan memulai dulu dari Theory of the Firm, di mana Ronald Coase dalam bukunya diberi judul Nature of the Firm, Sifat Perusahaan, itu membahas tentang Theory of the Firm. Theory of the Firm disampaikan di tahun 1923, di mana awalnya Coase berpendapat bahwa fungsi perusahaan itu sama saja dengan pasar, yaitu tempat terjadinya transaksi antar berbagai pihak. Jika sudah ada mekanisme pasar, maka tidak perlu ada perusahaan. Artinya, Coase berpendapat bahwa perusahaan itu tidak bedanya dengan pasar, yaitu tempat bertemunya demand dan supply, atau permintaan dan penawaran. Sehingga mengapa perusahaan perlu ada. Kemudian, asumsi teori tradisional itu mendukung pendapat tersebut yang mengatakan tidak ada biaya transaksi dalam pertukaran. Namun demikian, realita menunjukkan asumsi tersebut tidak dapat dipenuhi. Kemudian Coase menyatakan firm exists because it is costly to use the price system to coordinate economic activity. Jadi Coase menyatakan bahwa perusahaan itu ada karena ada harga atau tepatnya biaya yang digunakan dalam sistem harga untuk mengkoordinasikan aktivitas ekonomi. Nah, alasan lain juga menunjukkan bahwa perusahaan ada karena diperlukan tim dalam aktivitas menghasilkan output. Nah, di sini berarti ada dua kata kunci, yaitu costly to use the price system, dan yang kedua, to coordinate economic activity. Nah, yang untuk mengkoordinasikan aktivitas ekonomi, berarti ada kata-kata koordinasi menunjukkan bahwa dalam aktivitas ekonomi tersebut ada sekumpulan orang atau yang kita sebut sebagai tim. Tim dalam rangka menghasilkan barang maupun jasa. Nah, dengan demikian untuk memonitor kontribusi dari masing-masing anggota tim perlu dibuat kontrak dan hierarki dalam organisasi. Fungsi kontrak tentunya kan untuk mengetahui atau untuk memberikan jaminan atau aspek legal bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Kemudian hierarki menunjukkan tanggung jawab setiap personil yang ada dalam tim tersebut. Nah, untuk dapat memonitor kontribusi masing-masing anggota tim, perlu dibuatkan kontrak dan hierarki dalam organisasi. Sehingga teori of the firm tersebut ada dua poin yang menjadi concern dalam teori tersebut, yaitu kontrak kerjasama
dan struktur organisasi. Nah, Theory of the Firm-nya Ronald Coase dalam bukunya Nature of the Firm tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi dalam suatu perusahaan. Kemudian hak masing-masing pihak melakukan kontrak akan menentukan beban dan imbalan yang akan diperoleh sebagaimana dijelaskan dalam property right theory yang dicetuskan oleh Demses and Alkian 1972. Jadi setelah ada firm theory atau theory of the firm, maka muncul property right theory sebagai turunan dari theory of the firm tersebut. Di mana Demses dan Alkian menyampaikan specification individual right determine how cost and reward will be allocated among the participation in any organization. Jadi kekhususan dari hak atas setiap individu menentukan bagaimana beban dan imbalan yang akan dialokasikan di antara masing-masing pihak dalam suatu organisasi. Artinya bahwa setiap orang memiliki peran yang khusus atau memiliki kontribusi khusus ya, hak khusus, sehingga atas hal-hal yang khusus tersebut dapat menjadi dasar atau penentu untuk menentukan beban pekerjaan serta reward yang akan diperoleh dalam tim yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian contracting theory merupakan teori yang bersumber pada teori perusahaan atau theory of the firm yang dikemukakan oleh Ronald Coase. Coase juga menyatakan bahwa perusahaan itu sebenarnya merupakan legal fiction which serve as nexus of contract relationship among individual. Jadi legal fiction itu adalah institusi legal. Jadi perusahaan merupakan institusi legal yang merupakan rangkaian dari kontrak hubungan di antara individu-individu yang ada dalam perusahaan tersebut. Nexus of contract itu berarti rangkaian, ya. Oke, kemudian firm teorinya Jensen and Mackling 1976 juga merupakan turunan dari Theory of the Firm Ronald Coase, di mana definisi dari firm teori ini lebih luas. Teori perusahaan dari Theory of the Firm-nya Jensen and Mackling yang suka disebut atau sering disebut sebagai agency teori itu bertujuan yang pertama memperjelas bahwa perusahaan sebagai kumpulan kontrak atau serangkaian kontrak, next atau disebut sebagai nexus of contract atau perjanjian antar berbagai pihak. Kemudian masing-masing pihak diasumsikan hanya akan memperhatikan kepuasan atau utility dan kepentingannya sendiri. Nah, dari teori tersebut, teori perusahaan atau agensi teori menurut Jensen and Mackling, masing-masing individu menyadari bahwa pihak lain akan mengambil tindakan yang akan memaksimumkan kepuasan mereka atau masing-masing didasarkan pada asumsi rasionalitas. Jadi semua pihak akan mengedepankan kepuasannya atau kepentingannya karena pihak-pihak tersebut yang ada dalam suatu organisasi adalah merupakan makhluk yang rasional. Nah, masing-masing pihak juga menyadari bahwa tingkat kesejahteraan mereka tergantung kepada kemampuan perusahaan berkompetisi dengan perusahaan lain. Nah, untuk mengurangi terjadinya konflik, maka tiap pihak dengan sukarela akan membuat perjanjian atau kontrak yang rinci. Hak dan kewajiban tiap pihak terhadap perusahaan dan juga membatasi tindakan yang dapat mengurangi nilai perusahaan. Atas dasar asumsi rasionalitas yang dianut dalam teori keagenan,
maka problem keagenan berpotensi muncul setelah adanya pemisahan, fenomena pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan pengelolaannya. Khususnya hal ini terjadi, yaitu agency problem itu berpotensi terjadi dalam perusahaan-perusahaan modern. Nah, hal ini terjadi akibat sebagai dampak dari revolusi industri, yang mana skala perusahaan akibat revolusi industri tersebut menjadi besar. Mungkin perlu saya jelaskan mengapa problem keagenan munculnya ketika adanya fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolanya. Jadi sebelum revolusi industri, sebelum adanya mekanisasi, belum ada listrik, pemilik itu merangkap sebagai pengelola karena mereka ibaratnya memproduksi suatu baju, satu buah baju dimulai dengan memintal kapas menjadi benang, kemudian menjadi rajut menjadi bahan atau kain, lalu setelah itu dijahit kemudian menjadi baju. Nah, proses dari kapas untuk menjadi baju karena dikerjakan oleh orang per orang dan merupakan kerajinan tangan atau handmade, maka waktunya relatif besar, relatif lama. Sehingga si pemilik merangkap juga sebagai pengelola, antara dirinya sendiri tidak mungkin terjadi konflik. Kemudian dengan adanya atau ditemukannya listrik oleh Thomas Alva Edison, kemudian adanya mekanisasi, ya, mesin uap dan sebagainya, ini menjadi pemicu adanya revolusi industri di masa itu. Sehingga banyak mesin-mesin yang bisa digunakan untuk memproduksi berbagai hal yang tadinya dikerjakan orang per orang. Nah, akibat adanya mesin atau mekanisasi dalam revolusi industri, maka dalam satu hari tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan bisa menghasilkan barang atau produk 10, 100, 1000 bahkan di atas itu. Nah, akibatnya kan skala perusahaan jadi besar. Tidak mungkin per orang